Tentara bayaran Ukraina banyak yang tewas. Kini Zelensky rekrut teroris ISIS buat perangi Rusia. Tak bisa dibantah, peran tentara bayaran begitu penting bagi Angkatan Bersenjata Ukraina. Pengerahan tentara bayaran tak lain adalah untuk mengimbangi kekuatan personel militer Rusia yang terkenal luar biasa. Dalam laporan diikuti pihak militer dari kantor berita Rusia TASS, militer Ukraina dikabarkan telah menambah jumlah tentara bayaran di front timur, tepatnya di wilayah Republik Rakyat Luhansk. Penambahan jumlah tentara bayaran diyakini Kepala Republik Rakyat Luhansk, Mayor Jenderal Leonid Pasechnik, untuk merebut kembali eks-provinsi Ukraina itu. Kami semakin jarang mendengar bahasa Ukraina atau Rusia, dan bahasa asing semakin sering terdengar di antara jajaran Angkatan Bersenjata Ukraina, yang tentu saja menunjukkan bahwa jumlah tentara bayaran diambil dari luar karena banyak tentara bayaran sebelumnya yang habis. Tanpa diragukan lagi, ini menghalangi kami karena jika hanya Angkatan Bersenjata Ukraina bertempur, maka mereka mungkin tidak akan memiliki cadangan seperti itu, dan kebuntuan ini sudah lama terjadi, katanya. Sebelumnya, perwira milisi rakyat LPR Andrei Marocho menyebut jika para tentara bayaran sudah 100% menyatu dengan pasukan Ukraina. Oleh sebab itu, sulit untuk menghitung jumlah pastinya karena angka terus berubah. Namun demikian, Marocho mencatat bahwa sejumlah tentara bayaran Ukraina adalah warga negara pecahan Uni Soviet. Selain itu, ada juga yang berasal dari negara-negara anggota NATO, semisal Amerika Serikat, Inggris, Prancis, hingga Polandia. Yang lebih mengejutkan, Marocho juga mengungkap identitas unit tentara yang diberi julukan pasukan keberuntungan oleh Ukraina itu. Pasukan ini disebut Marocho adalah anggota organisasi terorisme yaitu ISIS yang berafiliasi dengan Daesh, negara Islam Irak dan Suriah, dan negara Islam Irak dan juga Syiam. Puluhan tentara bayaran Amerika dan Inggris tewas dibantai pasukan Rusia. Pertempuran antara pasukan Angkatan Bersenjata Ukraina yang didukung tentara bayaran melawan unit militer Rusia bersama sekutunya berlangsung sepanjang akhir pekan. Kabarnya, ratusan tentara bayaran Ukraina tewas dalam konfrontasi di wilayah Donetsk. Kontak tembak pecah di wilayah Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk, wilayah yang diduduki pasukan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, jadi sasaran serangan militer Ukraina, mengingat peran vital kota tersebut. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia, Letnan Jenderal Igor Konashenkov, mengatakan ada sejumlah tentara bayaran asing yang mendukung militer Ukraina. Akan tetapi upaya tersebut dipastikan Konashenkov gagal. Dengan menggunakan rudal presisi tinggi, pasukan Dirgantara Rusia menghujani basis pasukan Ukraina beserta kelompok tentara bayaran asing. Konashenkov mengungkap sekitar 100 tentara bayaran asing tewas akibat serangan rudal Rusia. Menurut Konashenkov, sejumlah tentara bayaran Ukraina yang tewas berasal dari Amerika Serikat, Inggris, dan Polandia, di mana ketiga negara tersebut adalah anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Sebagai akibat dari serangan presisi tinggi oleh pasukan wilayah udara Rusia di daerah pemukiman Krasny Liman, Republik Rakyat Donetsk, 100 militan kelompok nasionalis dan tentara bayaran asing dieliminasi, ujar Konashenkov. Di dalamnya termasuk sekitar 40 tentara bayaran dari Amerika Serikat, Inggris, dan Polandia, serta menghancurkan hingga 10 kendaraan tempur lapis baja, katanya dikutip Viva Militer dari kantor berita Rusia TASS.
Duit dan senjata kurang sebab tentara bayaran Ukraina banyak tewas. Sejumlah tentara bayaran Ukraina yang tergabung dalam Legion Internasional menyuarakan ketakutannya untuk menghadapi perang melawan militer Rusia. Sederet fakta terbongkar mulai dari kurangnya bayaran hingga pasokan senjata. Kopral Damin Magro, anggota Legion Internasional yang berasal dari Belanda, mengungkap kondisi yang dialaminya di medan perang. Dilansir Viva Militer dari Rusia Today, Magro menyebut jika dalam beberapa bulan terakhir proses perekrutan tentara bayaran untuk Legion Internasional terus menurun. Magro menyebut jika disinformasi yang disebar oleh militer Rusia jadi alasan utama berkurangnya proses perekrutan. Tidak hanya itu, Magro juga menyatakan bahwa ia dan rekan-rekannya kekurangan pasokan senjata dan kiriman uang yang merupakan haknya. Telah terjadi penurunan bertahap dalam jumlah kedatangan selama beberapa bulan terakhir. Perekrutan, reputasi, dan penggalangan dana telah dipengaruhi secara negatif oleh disinformasi Rusia, ujar Magro. Tidak hanya Magro, seorang tentara bayaran Ukraina asal Amerika Serikat juga mengeluhkan hal yang sama. Tentara bayaran Amerika Serikat yang identitasnya dirahasiakan bahkan mengeluhkan kepemimpinan komandan militer Ukraina yang dianggap terlalu berpegang pada taktik yang sudah ketinggalan zaman. Ia juga menyebut jika kelangsungan hidup sejumlah tentara bayaran hanya masalah keberuntungan, sebab menurutnya serangan udara militer Rusia yang dilancarkan secara acak membuat pasukan tentara bayaran kerap kocar-kacir. Sebanyak 100 hingga 200 tentara bayaran disebutnya tewas setiap harinya akibat serangan udara militer Rusia. Dengan fakta itu, moral dan semangat tempur tentara bayaran Legion Internasional terus merosot. Keacakan serangan yang tampaknya mengintensifkan perasaan di antara beberapa orang bahwa kelangsungan hidup mungkin hanya karena keberuntungan, kata tentara bayaran Amerika tersebut. Jumlah tentara yang memiliki moral rendah telah meningkat dan sebagian dari itu karena cara yang dipilih Rusia untuk berperang. Kiev memperkirakan bahwa Ukraina telah menderita kerugian sebanyak 100 hingga 200 korban per hari di titik-titik terburuk dalam konflik tersebut, ujarnya.